Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Kita lanjutkan kembali bacaan kita tentang perang Uhud ya. As-saytarah 'ala al-mawqif. Kenapa gelap ya? Mundur sedikit. Baik. Kita selesai kemarin dari Masra' Hamzah. Ya. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bi raqmi hadhil khasaratil fadihati allati lahiqat bil muslimina biqatli asadillahi wa asadi rasulihi Hamzah bin Abdul Muttalib dhalla al-muslimuna musaytirina 'ala al-mawqif kullihi faqad qatala yawma idzin Abu Bakr wa Umar bin Al-Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Al-Awwam wa Mus'ab bin Umair wa Talhah bin Ubaidillah wa Abdullah bin Jahsh wa Sa'd bin Mu'adz wa Sa'd bin Ubadah wa Sa'd bin Rabi' wa Anas bin Nadhr wa amsaluhum qitalan falla azaimal musyrikin wa fattat fi a'dadihim wa kana minal abtalil mughamirina yawma idzin Hanzalah bin al-Ghasil wa huwa Hanzalah bin Abi Amir wa Abu Amir hadha huwa ar-rahib alladhi summiya bil fasiq walladhi madha dhikruhu qariban kana Hanzalatu hadith ahdin bil urs atau bil ars falamma sami'a hawatif al harb wa huwa ala imra'atihi in khala'a min akhdaniha wa qama min fawrihi ila al jihad falamma altaqa bi jayshil musyrikin fi sahatil qital akhadha yashuqqu as-sufufa hatta khalasa ila qaidil musyrikin Abi Sufyan bin Sakhar bin Harb wa kada yaqdi alaihi laula an ataha Allahu lahu syahadah faqad shadda ala Abi Sufyan falamma ista'alahu wa tamakkana minhu ra'ahu Shaddad bin al-Aswad fadarabahu hatta qatalah. Ya. Artinya walaupun kaum muslimin mengalami kerugian yang sangat besar dengan gugurnya
singa Allah dan singa Rasul, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Akan tapi kaum muslimin masih musaitirin, masih menguasai peperangan tersebut. Posisi mereka belum tergeser. Masih unggul. Posisi mereka masih unggul dibandingkan kaum musyrikin, walaupun Hamzah sudah ditombak oleh Wahsy. Akan tetapi selama selama tim pemanah yang di atas gunung itu belum turun, posisi kaum muslimin masih menguntungkan. Dan pada saat itu seluruh pahlawan kaum muslimin berjuang dengan sekuat tenaga. Dan yang ikut dalam perjuangan dan jihad tersebut atau peperangan tersebut, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Talhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahsy, Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Rabi', Anas ibn Nadar, dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Dan mereka berperang dengan sekuat tenaga yang membuat kaum musyrikin kocar-kacir. Membuat kaum musyrikin kocar-kacir dan mental mereka mulai turun. Artinya sudah tidak ada lagi tidak ada lagi kesempatan untuk mengalahkan kaum muslimin. Setelah meninggalnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi masih dikuasai oleh kaum muslimin. Dan salah satu pahlawan yang disebutkan dalam perang Uhud adalah Hanzalah Al-Ghasil. Hanzalah Al-Ghasil. Disebut sebagai Al-Ghasil, artinya orang yang dimandikan. Orang yang dimandikan oleh malaikat. Kisahnya nanti. Dan dia ini adalah anak Abu Amir. Abu Amir yang sudah disebutkan sebelumnya yang menjadi provokator dari orang Madinah yang pergi ke Mekah dan bergabung dengan pasukannya Abu Sufyan. Dan dia yang maju setelah beberapa orang dari anggota musyrikin yang kalah di musara'ah itu, yang kalah di duel. Nah, itu Abu Amir yang maju. Yang dia menyebutkan kepada Abu Sufyan bahwa saya ini adalah termasuk tokoh orang-orang Madinah, tokoh Aus. Dan kalau mereka melihat saya, maka mereka akan ikut, yaitu Abu Amir. Ternyata tidak diikuti. Nah, anaknya Hanzalah ini baru masuk Islam, atau masuk Islam. Hanzalah masuk Islam. Jadi ayahnya orang munafikin, tapi anaknya orang soleh, sahabat yang soleh. Wa huwa Hanzalah bin Amir. Wa Abu Amir hadza huwa ar-rahib alladhi summiya bil fasik. Dan Abu Amir itu adalah yang mengklaim dirinya sebagai rahib. Tetapi dipanggil oleh Nabi dengan al-fasik. Dan Hanzalah ini kisahnya itu bahwa dia baru saja menikah. Hadithu ahdin bil Aus. Pengantin baru. Jadi dia baru menikah, baru terjadi perang Uhud. Maka ketika dia mendengarkan hawatiful harb, dia mendengarkan panggilan untuk pergi berjihad. Dan ketika itu dia sedang bersama istrinya. Maka dia tinggal istrinya. Padahal mereka baru pengantin baru. In khala min ahdaniha, maka dia pun pergi meninggalkan istrinya. Wa qama min fawrihi ilal jihad. Dan langsung pergi ikut bergabung dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan dia pun termasuk orang yang berperang dengan gagah berani. Ya. Maka ketika disebutkan falammal taqa jayshul musyrikin, falammal taqa jayshul musyrikin fi sa'atil qital akhadha yashuqqu sufuf. Ya. Nah, ketika dia bertemu dengan kaum musyrikin, ya, di medan perang, dia pun yashuqqu sufuf. Dia pun berhasil membelah barisan kaum muslimin sampai dia ke jantung pertahanan kaum musyrikin. Ya. Jadi membelah barisan kaum musyrikin, ya. Membelah barisan kaum musyrikin sampai ke jantung pertahanannya, sampai ke tempat posisi panglima tertinggi mereka. Sampai ke tempatnya Abu Sufyan. Ya. Dan hampir saja dia mengalahkan Abu Sufyan. Ya. Hampir saja dia bisa menebas Abu Sufyan ketika itu. Karena ketika itu Abu Sufyan masih menjadi panglima tertingginya kaum musyrikin. Ya. Laula an atahallahu lahu syahadah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemuliaan yang lain, yaitu diberikan rahmat menjadi syuhada. Ya. Menjadi salah satu daripada orang-orang yang syahid di perang Uhud. Ya. Ketika dia bertempur dengan Abu Sufyan, ya, dan dia sudah berhasil menguasai posisinya, sudah unggul dia daripada Abu Sufyan, tapi dia dilihat oleh Syaddad ibn al-Aswad. Ya. Syaddad ini pasukannya kaum musyrikin, anak buahnya Abu Sufyan. Nah, dan biasa, ya, anak buah kalau melihat panglimanya mau dikalahkan, mereka datang membantu. Maka Syaddad datang membantu Abu Sufyan dan dia memukul Hanzalah bin Abi Amir dengan pedangnya sampai beliau gugur. Ya, syahid di medan tempur. Nah, ini di antara kisah-kisah kepahlawanan yang ada di perang Uhud ini. Ya. Kemudian nasibu fasilati rumah fil ma'rakah. Wa kanat lil fasilati allati ayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ala Jabal Rumah yadun bayda fi idarati dufatil qital li salihil jaysh al-islami. Faqad hajama fursanu Makkah bi qiyadati Khalid bin Walid yusaniduhu Abu Amir al-Fasiq thalatha marat liyahtimu janah al-jaysh al-islami al-aysar hatta yatasarrabu ila dhuhuril muslimin. Fayuhdithul balbalata wal irtibaka fi sufufihim wa yanzilu alaihim hazimatan sahiqah walakin haula'i rumat rasyaquhum bin nubli hatta fashalat hajamati muthalaf. Dan pasukan pemanah yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada di atas jabal, di atas bukit rumah itu. Ya, mereka juga ketika pertempuran terjadi, mereka juga siap siaga. Dan mereka juga punya andil untuk menjaga bagian kiri, ya, sayap kiri dari kaum muslimin. Karena Khalid bin Walid sudah melihat celah itu. Ya. Maka dia berusaha untuk berputar ke belakang pasukan kaum muslimin, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh Abu Amir al-Fasiq, bapaknya Hanzalah. Jadi ini bapak dan anak berada di pasukan yang berbeda. Ya, Hanzalah di pasukan kaum muslimin, ya, Abu Amir al-Fasiq berada di pasukan kaum Quraisy, ya, kaum musyrikin. Ya, maka mereka mencoba. Jadi Khalid bin Walid itu mencoba beberapa kali untuk melalui celah yang ditinggalkan atau celah yang dijaga oleh pasukan pemanah itu. Ya, tapi setiap dia berusaha ke situ selalu gagal. Ya, karena dipanah dari atas. Ya, karena mereka kan ada di bukit. Ya, bukit itu lebih agak tinggi. Ya, jadi tim pemanah itu di situ. Ya, jadi memanah dari atas lebih mudah daripada memanah dari bawah ke atas. Jadi mereka panah dari atas. Jadi setiap mau lewat Khalid dengan Abu Amir dan pasukannya, setiap melewat situ, mereka hujani dengan panah.
Ya, sehingga 3 kali percobaan atau 3 kali usaha yang dilakukan oleh Khalid untuk menyerang dari belakang kaum muslimin itu tidak pernah bisa berhasil. Nah, dan itulah strategi Nabi yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ya. Makanya Nabi SAW menyimpan beberapa ahli panah di bukit itu karena Nabi sudah perhitungkan itu. Ya. Dan dia tahu atau beliau tahu siapa Khalid bin Walid. Ya. Orang yang cerdik ya, dalam pertempuran. Ya. Maka untuk menjaga Khalid bin Walid itulah Nabi SAW memilih para pemanah yang ulung itu untuk berada di posisi di atas bukit. Dan prediksi Nabi SAW terjadi. Sehingga Khalid itu dia tidak ikut menyerang ke depan. Dia tidak ikut menyerang ke depan ke inti pasukan kaum muslimin, tapi dia berusaha untuk melewati bukit. Dan dia coba terus. Gagal pertama, dia coba lagi sampai 3 kali. Hatta fasyalat hajamatuhum at-thalath. Sampai 3 kali Khalid gagal untuk melewati pasukan pemanah itu. Hakadha darat rihal harb az-zabun wa dhalla al-jaysh al-islami as-saghir musaytiran al-mawqif kulli. Begitulah terjadinya pertempuran yang sangat dahsyat itu, dan pasukan kaum muslimin yang lebih sedikit jumlahnya itu masih tetap unggul dan masih menguasai posisi yang lebih baik. Hatta kharat azaima abtal musyrikin wa akhadat sufufuhum tatabaddadu 'anil yamini washimal wal amami wal khalf ka'anna 3,000 musyrikin yuwajihuna 30,000 muslim la bid'u mi'ati qala'il wa dhahara muslimuna fi a'la suwar syaja'ati wal yaqin. Jadi walaupun jumlah mereka sedikit, tapi mereka memiliki posisi yang lebih unggul, posisinya lebih baik, sehingga menyebabkan mental kaum musyrikin mulai kendur, karena mereka tidak bisa maju, bahkan mereka dipukul mundur terus. Khalid tidak bisa melampaui pasukan, sehingga kacau balaulah kemudian barisan kaum musyrikin, tatabaddad. Jadi sudah kacau, yang kiri jadi kanan jadi kiri, muka belakang itu sudah tidak teratur sudah. Sehingga mereka merasa kita ini tidak melawan 700 orang, karena mereka kan jumlahnya 3.000, dan kaum muslimin jumlahnya 700. Jadi mereka mengatakan sepertinya kita ini melawan 30.000 pasukan. Karena di samping posisi kaum muslimin lebih menguntungkan, tentu saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukannya yang lain. Sama seperti di perang Badar itu. Jadi mereka merasa kita ini melawan 30.000 orang, bukan cuma 700 orang yang kita lawan, tapi 30.000 orang. Dan kaum muslimin pun menampilkan mereka punya keberanian dan keyakinan yang begitu kuat. Wa ba'da an badzalat Quraisy aqsa juhdaha lisaddi hujumil muslimin ahassat bil ajzi wal khawf wa inkasarat himmatuha hatta lam yajtari ahadun minha an yadnu min liwa'iha alladhi saqata ba'da maqtali sawab fayahmiluhu liyadura hawlahu al-qital fa akhadat fil insihad wa lajat ila al-firaq wa nasiyat ma kanat tatahaddatsu bihi fi nufusiha min akhri tha'ri wal watri wal intiqam wa i'adatil izzi wal majdi wal waqar. Setelah kaum Quraisy berusaha sekuat tenaga mungkin, mereka kerahkan seluruh kemampuan mereka untuk untuk melawan kaum muslimin,
dan untuk menangkal mereka punya serangan itu, tapi mereka tidak mampu. Ya. Sehingga ahassat bil ajz. Mereka mulai merasa lemah. Ya. Mulai kendor semangat, mulai habis tenaga. Ya. Mulai habis tenaga, mulai kepayahan. Ahassat bil ajzi wal khawr. Ya. Mereka mulai merasa lemah dan mulai putus asa. Wan kasarat himmatuha. Ya. Dan sudah mulai pecah mereka punya himmah. Tekadnya sudah mulai hancur. Ya. Hatta lam yajtari ahadun minha an yadnu min liwaiha. Sampai-sampai tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mendekat ke arah bendera mereka tadi yang sudah jatuh itu. Ya. Karena bendera itu dalam peperangan kan sebagai simbol. Ya. Kalau bendera sudah jatuh, ya, biasanya itu akan membuat mental juga sudah turun. Ya. Alladzi saqata ba'da maqtalis shawab. Ya. Setelah matinya Shawab dari Bani Abdiddar, ya, yang terakhir memegang bendera dengan dadanya itu, ya, maka bendera itu tidak ada yang berani ambil, ya, karena daerah itu sudah dikuasai kaum muslimin, ya, sudah di dalam pengawasan kaum muslimin, tidak ada yang berani masuk. Ya. Fa akhadat fil insihab, maka mereka mulai pelan-pelan mundur, walajat dalam firar. Dan mereka mulai satu persatu mulai kabur. Ya. Dan mereka pun lupa apa yang menjadi tekad mereka di awal. Ya. Yang mereka mengatakan bahwa kita akan balas dendam. Ya. Dan akhdus sa'r itu mengambil nyawa yang dulu sudah membeli tantangan dan seterusnya itu. Dan tujuan mereka yang utama yaitu mengembalikan kehormatan orang-orang Quraisy. Pasukan Quraisy yang sudah kalah di Badar. Jadi mereka tujuannya kan untuk mengembalikan sum'ah. Ya, sum'ah itu apa? Sum'ah itu artinya apa bahasa kita sum'ah itu? Apa terjemahan yang bagus itu? Mengembalikan kemuliaan, kemuliaan pasukan musyrikin yang sudah hancur di perang Badar. Karena ketika mereka perang Badar dan kalah itu, ya, bukan hanya kerugian fisik yang mereka alami, tapi juga kerugian moral. Ya. Di mana orang-orang sudah pandang enteng sama mereka. Bilang orang musyrikin Quraisy, sampai-sampai orang Yahudi mengatakan, ya, bahwa orang Arab itu tidak tahu perang. Ya. Nah, itu yang mereka ingin kembalikan. Ya. Mereka ingin mengembalikan sum'ah mereka. Tapi ketika melihat posisi seperti itu, mereka lupa semua itu tujuan karena mereka sudah kabur. Ya. Qala Ibnu Ishaq, thumma anzalallahu nasrahu 'alal muslimin wa saddaqahum wa'dahu fahassuhum bisuyufi hatta kashafuhum 'anil ma'askar wa kanatil hazimatu la syakka fiha. Rawa Abdullah bin Zubair an abihi annahu qala wallahi laqad ra'aituni anzuru ila khadami suq Hind ibni Utbah wa sawahibiha musyammirat hawarid maduna akhdhihinna qalilun wala kathir. Wa fi haditsil Bara' ibn Azib inda al-Bukhari fi sahih falamma laqinahum harabu hatta ra'aitu an-nisa yashtadidna fil jabal yarfa'na suqahunna hatta badat khalakhilihinna. Wa tabi'al muslimun al musyrikin yadha'una fi musilah wa yantahibuna al-ghanaim. Ya, berkata Ibnu Ishaq, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin dan membenarkan kepada mereka apa yang telah dijanjikannya. Ya. Maka fahassuhum bisuyuf hatta kasyafuhum minal mu'askar. Maka kaum muslimin berhasil
memukul mundur kaum musyrikin dengan pedang-pedang mereka, ya, hatta kasyafuhum fil mu'askar, ya, sampai sehingga kaum muslimin mengusir mereka dari kemah-kemah mereka. Wa kanatil hazimatu la syakka fiha. Ya. Dan kekalahan menjadi sesuatu yang tidak dipungkiri lagi. Ya. Jadi kalah. Putaran pertama perang Uhud itu kaum musyrikin kalah. Ya. Sampai nanti bab yang selanjutnya ini. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Zubair dari ayahnya Zubair bin Awam. Ya. Zubair mengatakan, demi Allah, laqad ra'aituni anzur ila khadami suqi Hind bin Utbah wa sawahibiha musyammirat hawari. Ya. Saya melihat, ya, kepada Hindun bin Utbah dan teman-temannya itu, ya, mereka saking takutnya, mereka kabur dari pertempuran itu sambil mengangkat apa? Mengangkat jubahnya, ya, sehingga kelihatan mereka punya kaki. Ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Bara bin Azib dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, ketika kami bertempur dengan mereka, mereka pun kabur. Sampai saya melihat para wanita, pasukan wanita, mereka lari ke bukit-bukit. Yarfa'na suqahunna hatta badat khalakhilihinna. Mereka mengangkat jubahnya sampai kelihatan mereka punya khalakhil. Ya. Khalakhil itu apa? Gelang-gelang. Ya. Apa sih? Hah? Gelang kaki. Ya. Kemudian kaum muslimin terus mengejar kaum musyrikin dan memukul mereka dengan senjata, ya, sampai mereka kemudian mundur jauh dari posisinya. Nah, itu pertempuran di di babak yang pertama, ya. Karena perang Uhud ini ada beberapa babak, ya. Jadi babak pertama kaum muslimin menguasai area dan medan dan mereka memukul mundur kaum musyrikin. Wa bainama kana al-jayshul islami as-saghir yusajjilu maratan ukhra nasran sahiqan ala Makkah lam yakun aqalla raw'atin min an-nasr alladhi iktasabu yawm Badr. Waqa'at min aghlabiyati fasilat rumah ghaltatun fadhi'atun qallabat al-wad'a tamaman. Wa addat ila ilhaqil khasair al-fadihati bil muslimin. Wa kadat takunu sababan fi maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad tarakat aswa'a atharin ala sum'atihim wal haibati allati kanu yatamatta'una biha ba'da Badr. Ya. Dan ketika kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang kecil itu, yang sedikit itu, ya, sudah menang di babak yang pertama, ya, dan mereka mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang atas pasukan Mekah, ya, dan kemenangan itu lam yakun aqalla rawatin min nasr alladhi iktasabu yawm Badr. Jadi kemenangan itu tidak lebih kecil, ya, daripada kemenangan di perang Badar. Ya. Jadi ini kemenangan yang memang di perang Badar itu besar, ini juga besar. Artinya hampir seimbang, ya. Jadi posisi kaum muslimin unggul, ya. Sampai waqa'at min aghlabiyati fasilat rumah ghaltatun, ya. Sampai terjadinya kesalahan, ya, dari sebagian besar pasukan pemanah, ya. Kesalahan kecil sebenarnya, tetapi membuat dampak yang sangat besar, ya. Qallabat al-wad'a tamaman, yang membuat posisi menjadi berbalik 180 derajat. Tadi ya sudah menang, di babak pertama sudah menang, sudah membuat kocar-kacir, ya.
tapi kesalahan kecil yang mereka lakukan. Dan itu tidak semua. Ya. Tidak semua mereka turun. Tetapi sebagian besar turun. Dan ini menyebabkan pasukan kaum muslimin mendapatkan kerugian yang sangat-sangat besar. Ya. Sampai-sampai hampir menyebabkan terbunuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi aswa'u athar, menjadi meninggalkan meninggalkan dampak atau pengaruh yang negatif, ya, atau kesan yang negatif, ya, terhadap kaum muslimin, ya, setelah mereka hampir saja menyelesaikan pertempuran itu dengan kemenangan yang besar, ya, tapi kesalahan itu kemudian memberikan dampak yang sangat signifikan. Wal haiba allati kanu yatamatawna biha ba'da Badr. Dan kewibawaan kaum muslimin tercoreng, ya, tercoreng dengan kesalahan pasukan pemanah ini. Laqad aslafna nususul awamir syadidati allati asdaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila haula'i rumah biluzumihim mauqifahum minal jabal fi kulli hal minan nasr awil hazimah. Dan kita sudah sebutkan di awal, ya, tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas kepada mereka, ya, di mana pasukan pemanah itu diberikan perintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap di tempat mereka di atas bukit apapun yang terjadi, menang ataupun kalah. Menang ataupun kalah. Lakin ala raqmi hadhil awamir al-musyaddadah lamma ra'a haula'i rumatu annal muslimin yantahibuna ghana'imal adu ghalabat atharatun min hubbid dunya. Faqala ba'dhum li ba'd al-ghanimah al-ghanimah. Dhahara ashabukum fama tantadhirun. Ya. Tapi walaupun demikian, ya, walaupun diberikan perintah yang sangat tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan tetapi sebagian pasukan pemanah itu yantahibuna ghana'imal adu. Ya. Ghalabat atharatun min hubbid dunya. Ya. Jadi kesalahannya kecil. Kesalahannya itu karena mereka sudah sudah tertarik dengan ghanimah. Ya. Tertarik dengan harta rampasan. Ya. Jadi disebutkan sudah ada ketertarikan kepada hasil yang sifatnya duniawi. Ya. Faqala ba'duhum li ba'din al-ghanimata al-ghanimata. Dhahara ashabukum fama tantadhirun. Ya. Padahal tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tetap di posisi kami menang ataupun kalah, kalian tetap di situ. Apapun yang terjadi. Ya. Tapi melihat kaum muslimin sudah memukul mundur pasukan Quraisy dan memukul mundurnya sudah sangat jauh. Ya. Sudah sampai di bukit sebelah. Artinya medan tempur itu sudah dikuasai semua oleh kaum muslimin secara total. Ya. Sudah dikuasai total oleh kaum muslimin. Sehingga kaum musyrikin sudah pergi lari terbirit-birit. Ya. Meninggalkan banyak ghanimah. Dan mereka melihat ghanimah yang tertinggal itu, mereka bilang, dhahara ashabukum. Artinya teman-teman kita sudah menang. Ya. Ayo turun. Apa yang kita tunggu lagi? Ini perang sudah selesai menurut mereka. Sudah selesai ini perang. Kenapa? Sudah. Kaum musyrikin sudah di posisinya sudah hilang. Atau sudah pergi semua. Sudah lari semua. Ya. Mereka sudah tinggalkan ghanimah. Ya. Maka inilah yang mereka sangka. Ya. Mereka sangka Khalid bin Walid tidak mengintai. Ya. Jadi perkiraan mereka itu sudah semua kaum musyrikin sudah lari sudah tidak ada yang tersisa. Ya. Jadi apa lagi yang kita tunggu katanya. Nah, kalau kita tidak ikut nanti ghanimah kita tidak dapat. Hanya mereka khawatir tidak mendapatkan ghanimah. Ya, itu makanya disebutkan atharatun min hubbid dunya. Ya. Mereka sudah terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Padahal yang namanya ghanimah siapapun yang ikut perang tetap dapat. Ya. Apakah dia ikut di medan perang atau dia ikut menjaga di belakang, tetap yang namanya peserta perang itu tetap dapat, ya, tetap dapat ghanimah. Ya. Tapi itulah manusia, ya. Mereka dilalaikan,
Ya, mereka perhitungkan kalau kita tidak ikut ambil ghanimah nanti kita dapat sedikit. Ya. Kalau kita cuma di sini nanti kita dapat sedikit karena kita cuma berjaga-jaga saja. Ya. Nanti dikasih sedikit. Gitu. Itu persangkaan-persangkaan seperti itu sudah menjadi menjadi senjata bagi setan untuk memberikan kepada mereka godaan ya terhadap dunia. Amma qaidum Abdullah bin Jubair faqad dzakkarahum awamir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala anasitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan panglima mereka atau komandan mereka Abdullah bin Jubair sudah kasih ingat. Ya. Jadi ini komandan sudah kasih ingat. Apa katanya? Dia mengatakan, apakah kalian sudah lupa ini perintahnya Nabi ini? Perintah Nabi kan kita di sini. Pokoknya apapun yang terjadi kita harus di sini. Tetap. Ya. Pasukan yang lain menang atau kalah, kita orang tetap di sini. Ya. Jadi diingatkan oleh Abdullah bin Jubair. Akan tetapi sebagian dari pasukan itu sudah tidak lagi mendengar komandannya. Nah ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua. Pertama, tergiur dengan dunia. Ya. Kesalahan yang kedua, tidak dengar sama pemimpin. Ya. Padahal komandan sudah kasih ingat. Walakinnal aghlabiyata as-sahiqata lam talqa li hadat tadhkir balan. Ya. Akan tetapi sebagian besar dari pasukan pemanah itu tidak mendengarkan peringatan dari komandan mereka, Abdullah bin Jubair. Wa qalat wallahi lanatiyanna nas falanusibanna minal ghanimah. Ya. Thumma ghadara 40 rajulan min haula'i rumah mawaqi'ahum minal jabal waltahaqu bi sawadil jaysh liyushariku fi jam'il ghanaim wa hakadha khalat dhuhur muslimin wa lam yabqa fiha illa Ibnu Jubair wa tis'atun min ashabihi iltazamu mawaqifahum musammimina 'alal baqa' hatta yu'dhanu lahum aw yubadu. Ya. Tapi mereka mengatakan, demi Allah kita akan membantu teman-teman kita, ya, dan kita akan ikut mengumpulkan ghanimah. Ya. Jadi ini yang menjadi motivasi. Ya, motivasi mereka adalah ingin mendapatkan ghanimah yang lebih banyak. Maka kemudian 40 orang pemanah meninggalkan posisi mereka di atas gunung itu. Dan mereka pun ikut bergabung dengan pasukan yang ada di bawah bukit yang sudah mengejar kaum muslimin sampai tempat yang jauh. Ya. Untuk sama-sama mengumpulkan ghanimah dari apa yang ditinggalkan oleh pasukan kaum musyrikin. Ya. Akhirnya khalat zuhurul muslimin. Ya. Karena mereka pergi, punggung pasukan menjadi kosong. Karena seperti Nabi perhitungkan itu, bahwa pasukan yang ada di atas bukit itu tujuannya adalah untuk melindungi punggung kaum muslimin. Supaya tidak diserang dari belakang maksudnya. Ya. Tapi ketika penjaga itu pergi, maka bagian belakang pasukan itu sudah kosong. Tidak ada yang jaga. Kecuali Ibnu Jubair. Jadi Abdullah bin Jubair tetap di situ, tinggal bersama 9 orang temannya. Ya. Jadi jumlah mereka 50. Ya. 50 orang tadi. 40 turun. Ya. 40 turun. Tinggal Abdullah bin Jubair dan 9 orang sahabat yang lain. Tinggal mereka 10. Ya. Iltazamu mawaqifahum. Mereka tetap menjaga posisinya, musammimin 'alal baqa' hatta yu'dzana lahum aw yubadu. Ya, mereka tetap mempertahankan posisi mereka itu sampai diizinkan turun oleh Rasul atau mereka binasa semua. Ya. Jadi 10 orang ini yang tetap berada di posisi sampai ada izin dari Nabi untuk mereka turun. Dan mereka sudah siap mati. Ya. Sedangkan 40 itu sudah tergoda oleh dunia. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi itu kesalahan dari 40 orang, ya, menyebabkan kemenangan pada babak pertama itu hampir sia-sia. Ya. Maka
wantahaza Khalid bin Walid hadil fursah az-zahabiyah. Ya. Maka Khalid yang tadi mengintai terus, ya, mereka tidak perhitungkan Khalid. Mereka kira Khalid juga ikut mundur. Ya, karena pasukan yang sebagian besar sudah mundur. Mereka kira Khalid dan pasukannya juga ikut mundur. Ternyata Khalid bin Walid tetap di posisinya dan mengintai terus. Ya. Intahaza. Jadi dia memanfaatkan kesempatan itu. Hadil fursah az-zahabiyah, kesempatan emas bagi kaum musyrikin. Fastadara bisur'ah khatibah hatta wasala ila muakhirati al-jaysh al-islami falam yalbath an abada Abdullah bin Jubair wa ashabahu thumma inqadda al-muslimin min khalfihim. Ya. Maka dia pun berputar dengan cepat. Ya. Diambil jalan berputar dengan cepat sampai dia tembus di bagian belakang dari pasukan kaum muslimin, ya, bagian punggungnya. Ya, karena sudah tidak ada yang melindungi. Ya. Kalau tadi mereka coba kan, baru coba sudah banyak yang panah. Ya. Jadi 50 orang yang panah kan, lumayan itu 50 anak panah satu kali turun kemarin. Ya. Tapi ini tinggal 10. Ya. Dan pasukannya cukup banyak Khalid. Ya. Dan dia melihat ini kesempatan emas. Maka dia pun berputar sampai dia di belakang pasukan kaum muslimin. Kemudian dia pun menyerang Abdullah bin Jubair dengan 10 orang temannya itu sampai mereka syahid semua. Ya. Hatta abada. Falam yalbath an abada. Abada itu artinya membinasakan. Ya. Jadi dikalahkan Jubair karena tinggal 10 orang. Ya. Bagaimanapun pasukan 10 orang melawan sekian banyak pasukannya Khalid. Maka mereka pun syuhada jadi. Thumma anqadda al-muslimin min khalfihim wa sahha fursanhu sayhatan arafa al-musyrikuna al-munhazimuna bit-tatawwur al-jadid fanqalabu 'ala al-muslimin wa asra'at imra'atun minhum wa hiya Umrah bintu Alqamah al-Harithiyah farafa'at liwa al-musyrikin al-matruh 'ala turab faltaffa hawlahu al-musyrikun walathu bihi wa tanada ba'dhum ba'dha hatta ijtama'u al-muslimin wa thabbatu lil-qital wa uhita al-muslimuna min al-amam wal khalf wa waqa'u baina shiqqai ar-raha. Ya. Kemudian Khalid bin Walid inqadda al-muslimin min khalfi. Dia mulai menyerang dari belakang. Jadi kaum muslimin kan sudah maju tadi, ya. Tapi ketika Khalid sampai di belakang, Abdullah bin Jubair sudah syahid, tidak ada lagi dia punya pasukan, ya. Artinya tidak ada lagi yang menghalangi mereka, maka pasukannya Khalid berputar ke belakang. Ya. Kemudian mereka berteriak, "Saha fursanuhu sayhatan." Khalid berteriak, memberikan komando, ya. Dan teriakan pasukan Khalid yang memberikan komando itu didengar oleh musyrikin yang tadi sudah lari sebenarnya. Ya. Tapi mereka mengetahui bahwa Khalid sudah sudah bisa lolos ke belakang. Ya. Maka mereka pun yang tadi sudah mulai kendor semangatnya, ikut semangat lagi. Ya, semangat lagi. Fanqalabu 'alal muslimin. Maka mereka berbalik. Ya. Yang tadi sudah ada yang lari ke bukit, turun lagi. Ya. Akhirnya kaum muslimin terjepit. Wa asra'at imra'atun minhum. Ya. Dan ada seorang wanita di antara mereka, di antara kaum musyrikin yang cepat-cepat mengambil liwa, ya, mengambil bendera kaum musyrikin. Jadi bendera kaum musyrikin yang tadi sudah lama diinjak itu, yang tidak ada yang berani yang ambil, ya. Tapi ketika Khalid sudah berteriak dari belakang, mereka jadi berani lagi, semangat lagi. Sampai wanita ini pun berusaha mengambil bendera itu dan dia angkat. Dan dia kibarkan. Ketika bendera itu dikibarkan kembali, maka kaum musyrikin yang tadi sudah hampir putus asa itu, sudah lari tunggang langgang, mereka mulai maju lagi. Ya, dan ini babak yang kedua, ya, dari perang Uhud. Ya. Tanada ba'dhum ba'dha. Ya. Dan mereka saling panggil memanggil. Bilang Khalid sudah kuasai bagian belakang. Ayo maju lagi. Ya.
Maka mereka pun maju sehingga hatta ijtama'al muslimin wa thabbatu lil qital. Sampai mereka pun mengepung kaum muslimin dan mereka pun teguh untuk memerangi kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin uhital muslimun, sampai mereka dikepung minal amam wal khalf, ya, dikepung dari depan dan dari belakang. Dari belakang Khalid ibn Walid, dari depan tadi pasukan yang mundur maju ulang, ya. Wa waqa'u baina syiqail birha, ya. Dan mereka terjebak di antara dua pasukan besar kaum musyrikin. Ya. Jadi ini yang terjadi di babak yang kedua dari perang Uhud, ya. Setelah pasukan pemanah, ya, tidak mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka menyangka perang sudah selesai, ya. Orang sudah mau ambil ghanimah, ya, mereka kira sudah selesai perang dan sudah menang sudah, ya. Jadi perkiraan mereka ini sudah menangin, ya. Walaupun Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka, tetapi mereka sudah tidak dengar lagi. Ini kesalahan yang sangat fatal, ya. Kesalahan yang sangat fatal yang mereka lakukan. Pertama, mereka tidak mereka melupakan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertarik kepada ghanimah, dan kedua, mereka tidak menggubris atau tidak menghiraukan peringatan dari komandan mereka, ya. Sehingga kesalahan ini yang membuat perang Uhud malah berbalik. Yang tadi sudah mau menang, akhirnya jadi kocar-kacir juga kaum muslimin dan terjepit di antara dua pasukan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina idzin fi mafrazatin saghirah tis'atu nafar min ashabihi fi muakhiratil muslimin. Kana yarkhubu mujaladatal muslimin wa mutaradatul musyrikin. Idz bughiyat bi fursani Khalid mubaghatatan kamilah. Fakana amamahu tariqan, imma an yanjua bi sur'ah bi nafsihi aw bi ashabi tis'ah ila malja'in ma'mun wa yatruku jayshahu al-matuq ila masirihil maqdur, wa imma an yukhatira bi nafsihi fayad'u ashabahu liyajma'ahum hawlahu wa yattakhidha bihim jabhatan qawiyatan bi shiqqi ma yashuqqu biha at-tariq li jayshihi al-matuq ila hidabi Uhud. Wa hunaka tajallat abqariyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaja'atuhu al-munqati'atun nadhir, faqad rafa'a sautahu yunadi ashabahu ibadallah wa huwa ya'rifu anal musyrikin sawfa yasma'una sautahu qabla an yasma'ahu al-muslimun walakinnahu nadahum wa da'ahum mukhatiran bi nafsihi fi hadha ad-dharf ad-daqiq wa fi'lan faqad alima bil musyrikun fa khalasu ilaihi qabla an yasulu ilaihi al-muslimun. Ya. Nah, posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat genting itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu hanya dilindungi oleh 9 orang sahabat, dan beliau berada di belakang pasukan kaum muslimin, ya, karena beliau adalah komandan yang yarqub, itu artinya yang memonitor bagaimana pergerakan kaum muslimin yang tadi sudah maju mengusir kaum musyrikin. Akan tetapi, ya, karena pasukan yang 40 orang turun itu, ya, beliau tidak beliau tidak bisa cegah turun karena lumayan jauh jaraknya, ya. Dan akhirnya Khalid tiba-tiba datang menyerang beliau, ya. Mubaghatatan kamilah. Maka ketika kondisi seperti itu, beliau punya 2 pilihan. Pilihan pertama, melarikan diri, ya, karena tinggal 10 orang, ya. Jadi jumlah pasukan kan 700, ya. Pasukan pemanah 50, ya. Kemudian 40 sudah turun, ya. Dan Nabi SAW 10, berarti 60. Jadi pasukan di lapangan itu cuma berapa? 700 kurang 60, ya. Tinggal 640. Tapi ketika pasukan pemanah turun 40, jadi 680 di bawah. Ya. Nabi tinggal 10, Abdullah bin Jubair tinggal 10, tinggal 20 orang. Ya. Dan posisinya sudah sangat menegangkan. Maka Rasulullah SAW sebenarnya punya dua pilihan. Pertama, beliau
melarikan diri, menyelamatkan diri, ya, dan apa namanya, dengan sahabat yang 9 orang, dan meninggalkan pasukannya begitu saja, ya. Atau pilihan yang kedua, sebagai komandan, ya, tidak boleh mundur. Apapun yang terjadi, komandan tidak boleh menyerah. Ya. Maka yukhatiru bi nafsihi. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih pilihan yang kedua. Beliau tidak lari. Ya. Karena pantang lari bagi seorang nabi. Ya. Beliau tidak lari. Dan beliau rela dan siap menjadi tumbal ketika itu. Siap menjadi tumbal. Bagaimana caranya? Beliau kemudian memanggil pasukannya. Ya. Padahal suara beliau itu memang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy. Ya. Karena yang menjadi tujuan utama mereka adalah membunuh Nabi. Ya. Tapi dari tadi kan suaranya Rasulullah tidak terdengar. Ya. Jadi mereka juga tidak tahu di mana posisi Nabi. Sedangkan pasukannya menyerang terus. Ya. Sahabat menyerang terus. Jadi mereka tidak bisa memperhatikan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau berteriak, mereka tahu itu suaranya Muhammad, kata mereka. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya. Ya. Dan dari sini kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga orang yang berani. Ya. Beliau tidak tidak lari dari tanggung jawab sebagai panglima tertinggi dan yukhatir binafsihi. Jadi beliau rela menempuh bahaya yang sangat membahayakan jiwanya dan nyawanya. Ya, beliau berteriak dan beliau sadar kalau beliau berteriak maka suara beliau itu lebih pertama didengar oleh kaum musyrikin. Karena jarak kaum muslimin sudah jauh. Ya, karena mereka akan mengejar sampai jauh tadi. Ya. Dan Rasulullah masih ada di belakang. Ya, jadi jaraknya antara Rasulullah dan kaum muslimin sangat jauh. Nah sekarang Khalid bin Walid ada di samping, ada di belakang. Otomatis suara beliau lebih cepat didengar oleh kaum musyrikin. Wa fi'lan faqad alima bil musyrikun fa khalasu ilaihi qabla an yasila ilaihi muslim. Dan terjadi seperti yang beliau prediksikan bahwa kaum muslimin lebih lebih lama mendengar panggilan itu daripada kaum musyrikin. Dan akhirnya yang datang pertama ke tempat beliau orang-orang musyrik. Ya. Akhirnya beliau terkepu. Ya. Sudah 7:30. Ya. Nah, sampai terkepungnya Nabi SAW, ya, kita lanjutkan pekan depan. Bagaimana kondisi selanjutnya di babak yang ketiga, ya, dari perang Uhud. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.